Shalom umat-umat Tuhan dimanapun berada. Berikut kita akan membahas tahun kedatangan Yesus kedua kali. Tahun berapa kira-kira Yesus akan datang untuk kedua kalinya? Kita tidak mau mencari hari dan jamnya sebab memang kita tidak tahu. Dan ini berdasarkan Alkitabiah. Silakan umat Tuhan menyelidikinya dengan seksama dan sungguh-sungguh apakah ini Alkitabiah atau tidak. Berikut ada 3 urutan peristiwa yang akan terjadi ke depan. Sedikitnya ada 3, yaitu pertama, tertutupnya pintu kasihan bagi gereja Advent. Lalu selanjutnya, tertutup pintu kasihan bagi dunia ini. Lalu, umat tebusan diangkat ke surga. Dalam buku tulisan Ellen G. White, Testimonies jilid yang 9 halaman 97, begitu juga Early Writing halaman 71. While the door of mercy and probation is still open for the world, it is closed for Seventh-day Adventists and others who are not living up to all of the light which they have received. Nah, sementara pintu rahmat dan pencobaan masih terbuka bagi dunia ini, namun itu tertutup bagi Seventh-day Adventist dan siapa saja yang tidak menghidupkan terang yang sudah mereka terima. Berikut adalah 7 hari raya bangsa Israel, yaitu dimulai dari Paskah, esok harinya tanggal 15 roti tidak berragi, dan besok harinya adalah buah sulung atau buah pertama, telah digenapi sesuai dengan waktu yang ditetapkan Tuhan. Peristiwa dan makna yang terkandung dalam 7 hari raya bangsa Israel ini terjadi tepat seperti yang dinubuatkan di dalamnya. Bahkan dalam waktu 7 minggu setelah Yesus bangkit pada hari raya Pentakosta di Yerusalem. Kalau kita baca dalam kitab Kisah Para Rasul, mulai dari Para Rasul pasal 2, di sana berkumpullah orang-orang Yahudi dari seluruh dunia karena sedang perayaan Pentakosta, dan di hari yang sama mereka menerima Roh Kudus, yaitu murid-murid Yesus, dan masih hari itu juga kira-kira 3.000 jiwa dibaptiskan, melambangkan panen raya dari gandum, sama seperti yang dinubuatkan dalam perayaan Pentakosta, baik waktu maupun peristiwanya maknanya terjadi. Begitu juga pada bulan yang ke-7 tanggal 1 bulan Tisri, ada hari raya Tiup Serunai. Nah, di tahun 1800-an pada zaman William Miller ini digenapi. Merupakan seruan untuk bersedia pada hari raya pendamaian yang dimulai tanggal 10 bulan 7 dalam perayaan bangsa Israel. Di tahun 1844 ini mulai dilakukan ya, hari raya pendamaian, dan ini masih berlangsung hari raya pendamaian ini ya. Dan mari kita lihat kira-kira kapan selesainya dan kapankah ini tergenapi, yaitu hari raya Pondok Daun tidak lama setelah hari raya pendamaian. Kita akan melihat nanti sangat berkesesuaian dengan bagian-bagian selanjutnya. Dalam buku Ellen G. White, Kemenangan Akhir halaman 417, atau dalam buku bahasa Inggrisnya Great Controversy halaman 399 dikatakan di sana, these types were fulfilled not only as to the event, but as to the time. Lambang ini sudah digenapi, bukan saja sebagaimana peristiwanya, tetapi juga sebagaimana waktunya. Dikatakan juga yang di bold bawah, in like manner, the types which relate to the second advent must be fulfilled at the time pointed out in the symbolic service. Dengan cara yang sama,
Lambang-lambang yang berhubungan dengan kedatangan kedua kali harus digenapi pada waktu yang ditentukan dalam upacara lambang, katanya ya. Harus digenapi sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam upacara lambang. Tentu upacara lambang yang dimaksud adalah 7 hari raya bangsa Israel ini. Dan termasuk di dalamnya adalah hari raya pendamaian. Ini merupakan upacara yang dilakukan di bilik masuci atau Yom Kippur. Begitu juga pada hari raya yang ke-7, hari raya Pondok Daun, akan digenapi sesuai dengan peristiwa yang terkandung di dalamnya, baik juga waktunya. Dalam Matius 24 ayat 37, Yesus sendiri telah memberikan petunjuk. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Mari kita cari tahu, sebagaimana halnya pada zaman Nuh. Umat-umat Tuhan, mari kita mempelajari Kejadian pasal yang ke-5. Ini adalah 10 bapak-bapak dari Adam sampai Nuh. Kita melihat di sana ada angka-angka. Usia berapa Adam saat memperanakkan Set, dan berapa lama mereka hidup setelah punya anak. Jadi total usianya berapa? Umat Tuhan boleh perhatikan di sini. Keturunan yang ke-6, generasi yang ke-7, ke-8, 9, sampai yang ke-10. Nah, dari usia mereka punya anak itu sangat luar biasa. Apa pelajaran yang terdapat di sana? Mari kita perhatikan. Dan usia mereka meninggal sama seperti Metusala, usia paling panjang. Kenapa dia bisa usia paling panjang? Dan apa arti namanya Metusala? Begitu juga Lamek. Ini sungguh luar biasa usia dia ini. Angka cantik 777. Banyak orang menggunakan angka ini sebagai angka keberuntungan. Apa arti dari usianya ini? Siapa yang mengendalikan ini semua? Baik hidup dan mati mereka. Kapan mereka punya anak? Kalau kita tarik dari garis lurus, ini umat-umat Tuhan, kita akan melihat dari generasi yang pertama yaitu Adam, itu dia masih bisa ketemu sampai generasi yang ke-9 yaitu Lamek. Jadi ini disebut zaman terang. Adam masih bisa menjelaskan bagaimana keadaan mereka sebelum jatuh ke dalam dosa. Bagaimana situasi di Eden dan kenapa mereka jatuh ke dalam dosa. Jadi anak-anak Adam ini, terkhususnya nama-nama yang ada di sini, mereka boleh hidup takut akan Tuhan. Sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan beberapa dari antara mereka dikenal sebagai orang yang kudus. Sama seperti Henok. Akhirnya diangkat ke surga. Dan apakah ini kebetulan dia diangkat di tahun yang ke-987? Unik sekali ini. Kita cari tahu apa maksud Tuhan. Dan sekalipun Nuh lahir tidak bertemu lagi dengan Adam, tidak bertemu dengan Henok, begitu juga Set. Ya, kita mencari tahu ketika Yesus katakan sebagaimana halnya zaman Nuh, dalam versi bahasa Inggrisnya dikatakan as the days of Noah. Nah, kita melihat saja dari sini. Saat dia menerima ilham, kira-kira usianya 480 tahun, dia itu menghadapi kematian ayahnya 115 tahun setelah dia mendapat ilham. Mengapa ayahnya duluan mati ketimbang kakeknya, yaitu Metusala? Dan 5 tahun kemudian setelah ayahnya meninggal, yaitu Lamek, meninggallah kakeknya, yaitu Metusala. Dan uniknya Metusala ini namanya diberikan oleh Henok, mengartikan
Bila orang ini mati, maka dunia pun akan binasa, katanya. Tepat di tahun yang sama meninggalnya Metusala. Dan Nuh dan keluarga masuk ke Bahtera, pintu Bahtera ditutup oleh Allah. Dan di tahun yang sama terjadilah air bah. Tahun yang sama. Tepatlah dari Nuh menerima ilham sampai terjadinya meninggal Metusala dan tertutup pintu Bahtera dan air bah adalah 120 tahun. 120 tahun. Mengapa Lamek duluan mati sehingga usianya genap 777? Luar biasa. Kita lihat, kita masukkan bagannya di sini mulai dari Nuh menerima ilham supaya kita lihat nanti persesuaiannya. 115 tahun setelah dia menerima ilham, dia menghadapi kematian ayahnya Lamek dengan usia 777. Luar biasa. Dan 5 tahun setelah meninggallah Metusala. Dan itu jaraknya meninggal Lamek dengan Metusala 5 tahun. Kita melihat ini jarak juga hari raya pendamaian selesai ke hari raya Pondok Daun itu 5 tahun. Apakah ini kebetulan? Nah, di tahun yang sama terjadi air bah. 7 malapetaka akan terjadi sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita kembali melihat supaya umat Tuhan kembali mengingat bahwa Henokh itu diangkat ke surga di tahun ke-987. 130 ditambah ke sampai 162, lalu ditambah 365 usia Nuh. Ini sama dengan 987. 987. Dan harus menjadi pertanyaan bagi kita. Kita harus mengenal Allah kita sebagai sumber rancangan damai sejahtera ini semua. Rancangan keselamatan di bumi ini. Mengapa melalui kehidupan hamba-hambanya ini, orang-orang yang takut akan Tuhan ini, kita mendapatkan pekabaran. Lihat, mengapa Henokh usia 65 tahun sudah punya anak. Dan mengapa dia harus hidup 300 tahun setelah punya anak. Sehingga usianya genap 365. Kenapa dia tidak diangkat oleh Tuhan saat dia berusia 366 atau 370 tahun? Ya. Mengapa? Atau bahkan sebelum itu. Kita katakan aja ya 200 tahun semenjak dia menerima memperanakkan Metusala. Usianya 265 tahun, di situ dia diangkat ke surga. Kenapa saat dia usia 365 tahun? Apa pekabaran yang terkandung di sini? Di tahun ke-987 dia diangkat ke surga. Kita ke slide berikutnya. Kita masukin di sini tahun diangkatnya Henokh ke surga. Tahun 987. Ternyata ini menunjuk ke generasi yang ke-9. Lihat, yaitu Lamek. Ada informasi yang Tuhan berikan kepada kita sebagai nubuatan waktu. Apa yang akan terjadi? Dan setelah generasi ke-9, itu generasi yang ke-8, yaitu Metusala. Tepat sekali peristiwa-peristiwa ini ya. Dan memang benar, bila Lamek ini melambangkan umat Allah, karena usianya juga 777, melambangkan umat Allah, berarti matinya Lamek itu melambangkan tertutupnya pintu kasihan bagi umat Allah di zaman akhir, bagi umat pilihan Allah, yaitu Seventh-day Adventist. Dan 5 tahun
setelah itu Metusala mati. Tepat di tahun yang sama, dunia binasa. Melambangkan close of probation for the world. Ya, Metusala melambangkan dunia ini atau secara umum. Dalam buku Ellen G. White, surat 45 tahun 1891. Begitu juga di buku Peristiwa Akhir Zaman, halaman 185, dikatakan, sebelum Kristus datang, segala sesuatu akan sama terjadi seperti sebelum air bah. Sama seperti yang dikatakan Matius 24 ayat 37. As the days of Noah. Sebagaimana halnya pada zaman Nuh, sebagaimana hari-harinya Nuh, kita sudah melihat. Karena kita sudah melihat sebagaimana peristiwa di zaman Nuh, kita masuk di zaman akhir ini, sebelum Yesus datang. Nah, umat Tuhan, di tahun 1844 kita mengetahui bahwa ini adalah ujung dari nubuatan terpanjang, 2300 petang dan pagi, melambangkan 2300 tahun. Dan ini tidak terbantahkan. Tahun 1844 adalah akhir nubuatan terpanjang tersebut. Namun ada juga pakar Alkitab mengatakan nubuatan terpanjang yang dimaksud juga adalah nubuatan 6000 tahun. Bila Adam diciptakan di tahun 4157 sebelum Masehi, maka ujung dari 6000 tahun yang dimaksud adalah 1844 Masehi. Pas 6000 tahun, tidak ada tahun 0 ya. Bila kita tambahkan 4157 ditambah 1844. Dan tahun 1844 ini adalah awal pra-Advent Judgment, pengadilan sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Inilah awal hari raya pendamaian, penggenapannya ya, penggenapan tahun 1844. Dan ini adalah awal pekabaran 3 malaikat. Nah, jadi kita harus tarik dari sini titiknya, dari tahun 1844. Karena ini juga sedang berlangsung. Tidak mungkin kita menarik mulai dari kapan ini terjadi, atau bahkan di sini, jadi mundur lagi ke belakang. Ini adalah titik. Nah, sebagaimana zaman Nuh katanya ya, dan kita melihat urutan ini ya, angka 9, yaitu siapa? Generasi ke-9, Lamek. Umat-umat Tuhan, coba perhatikan, usia berapa Lamek baru punya anak? Usia berapa? Usia 182 ini. 182. Mengapa di tahun 182 tahun baru dia punya anak? Bila ditambahkan dengan 1844, itu tahun 2026. Peristiwa apa yang akan terjadi? Sama seperti yang dilambangkan dari meninggalnya Lamek. Bila Lamek melambangkan umat Allah, 777. Umat Allah zaman akhir. Matinya Lamek melambangkan tertutupnya pintu kasihan bagi umat Allah di zaman akhir. Ya, karena pengadilan pra-Advent Judgment ini adalah pengadilan pemeriksaan khusus bagi umat-umat Allah. Bagi umat-umat Allah. Dan apakah ini kebetulan? Jarak dari hari raya tiup sangkakala atau serunai ini, itu 9 hari. Ya, menunjukkan generasi yang ke-9, itu Lamek. Jadi hari raya tiup serunai ini adalah amaran bagi umat Allah, karena akan tiba pengadilan pemeriksaan bagi mereka. Bukan pengadilan untuk orang-orang yang bukan umat Allah. Jadi ini khusus bagi umat-umat Allah. Jadi kemungkinan pengadilan pemeriksaan bagi umat-umat Allah selesai di tahun ini.
selesai. Tertutup pintu kasihan bagi mereka. Nah, kita melihat di sini, lahir dan matinya manusia berada di tangan Allah. Benar nggak itu? Kita melihat pada ayatnya. Yohanes 1 ayat 13, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah, bukan oleh kekuatan keinginan seorang laki-laki. Begitu juga di dalam kehidupan para hamba-hambanya, Tuhan berikan maksud nubuatan. Kapan 10 bapak-bapak itu punya anak terkhusus? Metusalah, Lamek. Begitu juga matinya mereka. Ayub pasal 12 ayat 9 sampai 10. Siapa di antara semua itu yang tidak tahu bahwa tangan Allah yang melakukan itu? Bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan napas setiap manusia. Siapa yang tidak tahu bahwa Allah yang punya kuasa, di tangan Allah itu semua, baik hidup, lahir maupun matinya manusia. Jadi di dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan ini, kapan mereka punya anak, ada maksud Tuhan. Itu tadi kita sudah dapat ya. Kalau ada yang mengatakan mungkin mereka lama menikah, apakah mereka lama menikah? Bapaknya Metusalah ya, Henok. Tentu sebelum usia 65 tahun udah menikah. Kita lihat juga kakek buyutnya Metusalah, Mahalaleel. 65 tahun juga tuh punya anak, Kenan, Enos. Jauh banget. Jauh banget di tahun usianya 187 tahun. 3 kali 65. Hampir 3 kali 65. Kita melihat juga lama. Mereka lama punya anak. Artinya Tuhan sengaja melalui kehidupan dan matinya mereka ini ada maksud Tuhan. Buktinya nama Metusalah juga dan usianya tepat seperti yang dinubuatkan. Sebagaimana halnya zaman Nuh. Begitu kan? Nah, itulah makanya kita tadi menambahkan dengan tahun 182 tahun dengan 1844. Bila 1844 juga ditambah dengan generasi yang ke-8. Apanya? Sama ya, usianya punya anak. Sama. Saat dia berusia 187 tahun, ditambah 1844, itu sama dengan 2031. Tahun 2031. Apa peristiwa yang akan terjadi? Sebagaimana Metusalah mati, Metusalah melambangkan dunia ini, berarti close of probation for the world. Tertutupnya pintu kasihan secara umum. Jadi sudah tepat sebagaimana yang di zaman Nuh katanya, 98. Dan kita melihat ini jarak waktunya adalah 5 tahun. Umat-umat Tuhan, apakah ini kebetulan? Oh Tuhan, bukalah hati kami, berikan kami Roh Kudus-Mu hikmat akal budi. 5 tahun jarak dari 2026 ke 2031. Dan angka-angka ini tidak dibuat-buat, dari Alkitab semuanya. Bila kita percaya bahwa Allah yang mengendalikan ini semua. Bila Allah itu adalah Allah yang terencana dalam melakukan segala sesuatu, baik waktu maupun peristiwanya ya. Buktinya di dalam 7 hari raya ini dia kasih tahu apa yang akan terjadi, rancangan keselamatannya, kapan Henok diangkat ke surga, dan sebagaimana di zaman Nuh, peristiwa ini sangat alkitabiah. Apakah jarak 5 tahun meninggalnya Lamek dengan Metusalah itu kebetulan? Jarak 5 tahun. Hari raya pendamaian 10 Tisri ke 15 Tisri. 5 tahun itu kebetulan. Ini menunjuk ke 5 gadis bodoh. Ini juga. Apakah ini kebetulan? Yesus katakan 10 anak darah. Berapa yang bodoh? 5. Dan umat Tuhan, mari kita cari tahu. Kenapa di dalam
perumpamaan yang Yesus ceritakan itu tidak disebutkan 12 anak gadis itu penyambut mempelai. 12, jadi 6-6. Atau bahkan 20. Atau bahkan 77. Jadi 14. Gadis-gadis ini melambangkan umat-umat Allah dan mengaku memiliki pelita dan percaya kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Namun gadis bodoh ini baru bersedia kepada kedatangan mempelai saat adanya seruan, ya, saat adanya seruan tengah malam, saat tertutupnya pintu kasihan bagi umat Allah. Seruan nyaring, terbangunlah mereka baru melakukan persediaan. Ya, inilah perilaku 5 gadis bodoh. Bila di saat ini umat-umat Allah baru melakukan persediaan, sama seperti 5 gadis bodoh. Ya, karena sudah selesai pendamaian bagi umat Allah, baru mengadakan persediaan. Umat-umat Allah itu, 5 gadis bijaksana itu, mereka bergabung dengan arak-arakan itu, ya. Arak-arakan itu artinya ini seruan nyaring ke seluruh dunia. Karena mereka sudah bersedia dan menerima Roh Kudus, dimateraikan. Tapi 5 gadis bodoh tidak ikut dengan arak-arakan itu. Mereka malah cari persediaan minyak. Entah beli dari mana, dan mereka tertinggal di belakang. Sampai di tahun ini mereka mengatakan, mereka yang menuntutnya, Tuhan bukakan kami pintu. Dikatakan dalam buku Membina Kehidupan Abadi halaman 315 tentang 5 gadis bodoh. Sedang mereka pergi membeli minyak, arak-arakan itu berjalan terus dan meninggalkan mereka di belakang. 5 anak darah dengan pelita yang menyala bergabung dengan arak-arakan itu dan masuk ke dalam rombongan bersama, ke dalam rumah bersama rombongan pengantin, dan pintu pun ditutup. Ya, bergabung dengan arak-arakan ini, ya, seruan nyaring ke seluruh dunia. Sementara yang bodoh pergi membeli minyak. Ketika anak darah yang bodoh sampai di tempat perjamuan nikah, mereka mendapat penolakan yang tidak diharapkannya. Kita tidak bisa bersedia untuk bertemu Tuhan dengan terbangun ketika seruan terdengar, mempelai datang, dan kemudian mengumpulkan pelita kita yang kosong dan mengisinya. Umat-umat Tuhan, sekalanglah waktu persediaan itu, bahkan sudah sangat genting. Kiranya melalui pelajaran ini, agar kita benar-benar berserah diri kepada Tuhan, hancur hati, jatuh di batu karang itu, Yesus Kristus. Kalau kita tidak jatuh ke batu karang itu, maka batu karang itu yang akan jatuh ke atas kita dan menghancurkan kita. Dan kita akan didapati tidak bersedia bila Dia datang kedua kali dan mengatakan, aku tidak tahu kamu dari mana, aku tidak mengenal engkau. Sangat sakit. Kiranya Tuhan menguatkan dan memberikan kita kuasa untuk bersedia, untuk menjadi anak-anaknya, dan untuk bersedia bergabung dengan arak-arakan itu, seruan nyaring ke seluruh dunia, dengan dimateraikan menerima kecurahan Roh Kudus. Tuhan memberkati.